Action. Hi mistis people, welcome to my YouTube channel. Pasti kalian pernah punya cerita mistis kan? Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis alias nggak bayar. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng supaya kalian selalu mendapatkan cerita mistis dari gue setiap minggunya. Baik mistis people, kali ini gue akan menceritakan dan men-share tentang cerita-cerita mistis yang mungkin sering kejadian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ada sebagian orang yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Dan kali ini gue juga akan ditemani oleh rekan gue yang akan membahas tentang hal-hal mistis. Kenapa nih? Kenapa? Oke. Ya, kali ini gue akan ditemani oleh satu rekan gue untuk menceritakan hal-hal nggak kayak ini udah kayaknya udah datang nih. Au. Bu, kamu kenapa sih harus awam gitu? Ya mistis Jen. Ini namanya siapa? Mistis Jen. Mistis Jen. Jadi kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Mistis Jen. Kamu namanya? Jen. Jadi memang Mistis Jen ini khusus membawakan men-share info-info tentang mistis, hal-hal mistis dari teman-teman dan juga mungkin kali ini dari kita dulu ya. Kita dulu. Jadi kenapa itu namanya mistis? Ya karena netizen itu saya namakan mistis. Oke. Dan saya Jen. Ya whatever lah ya. Pokoknya mistis Jen. Mistis Jen. Oke, kali ini berarti kita hari ini akan membahas tentang hal-hal mistis ya Jen. Betul. Oke, gimana ya, kita akan share dari pengalaman gua dulu. Ya. Pengalaman Lu dulu. Oke, pengalaman gua dulu ya. Sebenarnya kalau kayak pengalaman mistis sih dulu gue kayak mungkin sering mengalami tapi gue nggak pernah percaya gitu atau nggak pernah berasa gitu kali ya. Mungkin denial Mbak. Mungkin denial ya. Ya jadi kayaknya gue malah sejak ketemu lo, sejak kita sering traveling bareng juga ya, sejak saat itulah kayak gue semakin merasa diri gue tuh sensi banget gitu kan. Apa sih beberapa cerita mistis gue itu, ini yang mana dulu sih yang mau di share tuh? Harusnya mistisnya lu dulu yang tentang sixth sense. Oh iya, jadi gini mistis Jen. Jadi gue tuh sering banget beberapa tahun belakangan ini merasakan kayak gue tuh dikasih isyarat untuk orang-orang yang mau meninggal secara nggak langsung. Gue sih juga nggak tahu, awalnya gue kayak percaya nggak percaya. Itu dimulai pada itu berapa tahun lalu ya, sebenarnya itu sebelum kenal lo sih. Itu tahun 2006 itu tante gue, jadi adiknya nyokap itu mah tahun 2006 ya? 2006. Oh, meninggalnya tahun 2006? 2007, sorry. Oh, 2007. 2007 itu tante gue meninggal. Jadi karena sakit kan. Karena sakit, jadi berapa hari, tapi memang dia udah dirawat rumah sakit. Terus berapa hari sebelum dia meninggal, kayak 4, nggak sampai semingguan. Jadi sekitar 3 atau 4 hari itu, jadi gue dimimpiin gitu loh. Dimimpiin tentang, jadi gini, jadi kan rumah gue tuh ada 2 lantai, kita semuanya nih satu keluarga gitu ngumpul di satu kamar di atas. Nah jadi tante gue ini ya, dia jalan dari bawah gitu loh, dari lantai bawah gitu, dia naik ke atas. Naik ke atas, terus gue bilang tante, bukan tante sih, gue manggilnya Bi dulu karena kan gue orang Sunda nih. Jadi kayak Bianti gitu namanya, Bianti ikut yuk, kita ngumpul nih di kamar atas gitu. Terus dia bilang kalau aduh enggak deh, jangan, nanti gue ngerepotin. Dia ngomong gitu. Loh nggak apa-apa, ini kan semua lagi pada ngumpul gitu kan. Oh sorry, itu mimpi atau mimpi? Oh mimpi, itu dalam mimpi berarti. Dalam mimpi. Jadi gue dimimpin tapi dia udah dalam keadaan sakit sih. Terus kayak udah diisyaratkan kali ya. Terus gue pikir dalam mimpi gue enggak apa-apa, gue sampai maksa dia masuk aja. Enggak deh, gue ke bawah lagi aja, gue turun. Dia bilang gitu. Akhirnya dia turun. Aduh, gue setiap cerita gini jadi kayak agak sedikit merinding juga. Jadi kenapa gue dimimpiin juga kayaknya waktu itu kan karena gue ponakan yang paling deket sih sama dia ya. Jadi ya gue juga nggak tahu, mungkin karena gue punya sixth sense atau gue memang sensitif. Jadi itu dimimpiin. Setelah gue mimpi itu, besokannya ya udah gue biasa aja gitu kan. Jadi kayak nganggep apa-apa, ya gue tetap biasa ngejenguk dia ke rumah sakit atau apa gitu. Akhirnya nggak lama kemudian, berapa hari kemudian dia meninggal gitu. Setelah pas dia meninggal itu gue baru ngeh kayak oh my god,
berarti kemarin mimpi gue itu kayak diisyaratkan dia tuh sudah memisahkan diri kayaknya ya. Jadi kayak kata-kata dia, gue nggak mau merepotkan, gue nggak mau ngerepotin, gue ke bawah aja ya gitu kan. Jadi kayak what gitu kayak, tapi waktu itu gue nggak pernah nganggep itu adalah isyarat. Jadi gue cerita ke nyokap itu kayak seminggu setelah dia meninggal baru keinget sama mimpi itu gitu. Jadi kayak gue cerita ke nyokap kayak mah masa beberapa hari sebelum Bianti meninggal tuh gue dimimpiin gitu, kayak oh ngumpul-ngumpul di atas sih, pokoknya sesuai sama mimpi gue itu. Dan ternyata sih si nyokap gue juga dimimpiin juga gitu, kayak gue lupa mimpi dia apa ya, kita saling berbagi cerita. Nah abis itu gue udah nggak pernah menganggap kalau gue tuh punya sixth sense atau gue dikasih isyarat atau apa. Setelah itu sebelum 40 harinya tante gue ini, gue sering dimimpiin lagi. Jadi dimimpiinnya, jadi karena gue tuh merasa terpukul banget sih saat itu, karena gue deket banget, gue juga nggak tahu. Jadi mungkin yang lo bilang denial itu, gue pikirnya kayak mungkin karena gue terlalu deket, gue kayak agak nggak rela kehilangan dia gitu. Gue sering dimimpiin tuh ke 3 hari, ke 7 hari, sampai ke sebelum 40 hari deh, mau 40 harinya dia. Jadi gue pernah dimimpiin suatu hari gue main ke rumah dia. Jadi dalam mimpi itu gue nggak ketemu dia, cuman gue tahu gue pengen main ke rumah dia, terus turun ke bawah. Bianti, gue nyari terus sampai ke bawah lagi ke dalam, nggak ketemu gitu. Jadi kayak ya di mana ya orangnya gitu. Terus waktu itu mimpinya pernah lagi gue lagi tidur gitu, dia di depan pintu kamar gue tuh dia dadah gitu, terus gue yang sampai pengen ngeraih dia tapi nggak bisa gitu, kayak sedih banget gitu kan. Dalam itu mimpi kedua. Mimpi yang terakhir gitu, dalam mimpi itu gue nangis ketemu dia, cuman dia nggak ngomong. Jadi gitu ketemu gue nangis, gue mungkin mencurahkan kayak gue kangen sama lo gitu kan. Secara umur nggak jauh beda lah gitu sama gue. Jadi ini adik nyokap gue yang paling terakhir ya, jadi umurnya nggak jauh beda. Abis itu dia pas di mimpi itu gue nangis, gue kangen sama lo, dia pegang tangan gue, dia kasih parfum, 1 botol parfum gitu. Terus kayak dia kasih parfum, nih pegang ya gitu, gue dikasih parfum. Emang dulu dia sering kasih gue parfum juga sih gitu pada saat gue masih kuliah gitu. Akhirnya gue tuh nangis, dia ninggalin gue, nggak berkata apa-apa pokoknya. Dia cuma kasih parfum, dia genggamin ke tangan gue, udah dia pergi gitu. Kayak ya gue masih mau ngobrol gitu, tapi udah gone gitu. Kayak gitu sih dulu gue masih sering nangis juga gitu. Kalau sampai berapa tahun dia meninggal, kayaknya gue baru ngikhlasin gitu loh. Gitu sih, itu cerita yang pertama. Gue nggak tahu sih itu dibilang gue tahu kapan dia mati atau gimana sih sebenarnya, atau gimana sih, gue nggak ngerti sih ya dari segi itu gitu. Kecuali udah lewat. Itu kan gue bilang di sini kan banyak. Aduh, maaf ya Mistis Jen. Tadi ada kecoa lewat, jadi gue takut banget sama seekor kecoa. Tadi gimana tadi cerita sampai di mana? Ya itulah pokoknya tadi mimpi gue. Semoga nggak ada yang lewat lagi ya. Orang tuh lewat apa gitu, ini kecoa. Iya, jadi tadi itu balik lagi tuh mimpi gue gitu. Jadi ya gue sih nggak tahu itu beneran karena gue deket sama dia, jadi gue diisyaratin, atau memang gue punya sixth sense, I don't know gitu. Kalau dari lu pernah? Jadi pernah kejadian. Ya hampir mirip sebenarnya sih. Jadi kondisinya tuh orangnya belum meninggal. Mungkin tapi dia udah tahu dia akan meninggal. Dianya. Dari sisi dia tahu dia akan meninggal. Atau enggak ibaratnya kayak dia mau ngasih tahu keluarganya, tapi dia cari orang yang terdekat yang mungkin bisa atau enggak bisa lebih ngerasain lah, bisa lebih ngerasain kapan dia akan pergi gitu kan. Nah jadi kejadian itu pas gue itu masih di salah satu sekolahan di Bilangan Sudirman itu ya, yang terkenal banget. Jadi kejadian itu terkenal banget ya. Kejadian itu boleh sebut merek ininya nggak? Merek dagang. Mallnya, bukan sekolahnya, mall. Oh, mall boleh. Mall boleh. Kemarin mau tutup. Oh iya. Ya, jadi kejadian itu ketika gue lagi ada di Starbucks City Walk. Sarina bukan? City Walk, Bu. Oh, City Walk. Kan pas lagi di Bilangan Sudirman, sekolah di Bilangan Sudirman, bukan di Menteng. Sudirman. Oh, itu udah di sana udah, ya? Udah sekolah itu
2012 ya, 2012. Itu tempat gue kerja juga cuy. 2012 atau 2012 ya? Lupa, 2012 atau 2014 gitu lah. Itu tempat kerja jadi, gue, tempat lu sekolah, tempat kerja gue ya kan? sama lah ya. Iya, terus sebelahnya, di mall sebelahnya. Nah itu ada Starbucks kan. Jadi gue lagi duduk tuh siang-siang, jam mungkin pas habis makan siang lah ya. Itu gue sendiri, jadi lagi kayak nunggu kuliah selanjutnya. Oke. Nah jadi mungkin jam 1 atau jam 2 lah. Siang-siang lagi minum kopi lah ya, lagi minum kopi. Kan biasa emang gue pangkal di situ kan ya, cewek pangkalan. Nah di situ, nah tiba-tiba gue ngerasa kayak ada, jadi yang ini kondisinya itu adalah ini guru gue, jadi mantan sih, mantan guru gue. Tapi emang kita tuh deket gitu, maksudnya kayak udah sering ya, maksudnya whatsappan lah, ngomong. Oh itu udah whatsapp belum ya atau SMS? Oh udah ya, udah WhatsApp ya, malu. Oh BBM mungkin. Tapi satu WhatsApp pasti belum. lu belum kenal gue waktu itu berarti? Belum kan belum. Berarti BBM, masih BBM. BBM ya? Masih zaman BBM, BlackBerry Messenger. Oh berarti tahunnya tahun 2009. Oh berarti bukan belasan ya? Iya, 2009 ya? 2010, 2009. Gue lupa malah meninggalnya kapan, lupa. Ntar harus dicek lagi. Jadi saya mana tadi? Lu lagi minum kopi. Oh ya lagi minum kopi, tiba-tiba ada BBM. Bukan, belum ada BBM. Jadi kayak jadi gini ceritanya gue, itu kan hari Selasa ya kalau nggak salah. Nah hari Minggunya itu gue baru pokoknya baru kontak dia lah. Dia ngontak gue kayak kapan sih mau ketemu, katanya mau kesini. Jadi kayaknya tuh dia waktu itu udah punya rumah baru. Jadi ada punya rumah baru yang mau desain lah pokoknya gitu. Nah dia kontak gua, kapan nih mau kesini, katanya mau gini-gini lah gitu. Nah gue tuh belum balas pokoknya sampai hari Senin kalau nggak salah deh, hari Senin. Nah kejadian itu di Selasa. Nah Selasa itu tiba-tiba gue lagi lihat SMS gitu ya, SMS atau apa sih pokoknya gitulah, lihat message. Nah terus tiba-tiba gue kayak tiba-tiba tuh pokoknya tuh kayak biasa lah, gue kayak misalnya blank dalam total. Tiba-tiba di situ ada yang lewat, yang lewat gue ngerasanya itu kayak dia lewat doang. Jadi bukannya gimana, tapi dia lewat, udah nih. Kok gue mikir kok ini gue mau balas ininya dia, ketinggalan dia nih, jangan gue belum balas nih, gue keinget gitu. Terus tiba-tiba ada WhatsApp, WhatsApp atau apalah ya, message lah ya, pokoknya ada message, ada apa bu? Nggak ada apa-apa, ada foto sih. Ada fotonya ya. Ada message gitu, ternyata dari ibu guru satunya. Ibu guru satunya temannya itu teman dekatnya dia lah. Waktu itu tinggalnya bareng, ya kan, tinggalnya bareng, beda lantai lah ya. Tinggal di satu ini, terus dia kasih tahu ini ibu ini apa namanya, masuk rumah sakit gitu kan ya. Pokoknya ngasih tahu masuk rumah sakit, pingsan di kelas. Kejadiannya di kelas lah, pingsan. Oke, udah gitu kan gue giniin. Gue akhirnya message ke saudaranya. Kan kerjanya sama tuh di bawah. Gue message ke saudaranya, gue tanya, oh ya benar gini. Di mana? Di gini. Udah. Akhirnya udah dong. Gue akhirnya nengok. Nah, ketika nengok sama teman gue, teman sekolah SMA tuh, gue datengin ke tempatnya. Pas gue dateng, gue udah lihat raganya memang di situ karena udah jatuhnya stroke ya. Jadi stroke karena kena kepala. Pokoknya jadi dia sakitnya tuh di bagian kepala. Dan setelah itu gue udah lihat itu udah misah. Jadi ketika orang itu udah dalam kondisi misah, maksudnya jiwa sama raganya itu misah, berarti dia udah niat untuk pergi. Tergantung Tuhan memberi waktu atau enggak gitu loh. Jadi kayak oh ya berarti dia udah pergi, dia udah ada di ujung rumah sakit lah, maksudnya dia udah di situ. Dan dia pas gue lihat udah di sana. Akhirnya gue ditanya-tanya lah sama saudara-saudaranya, kan saudara-saudara juga tahu ya kan, maksudnya gue waktu itu bisa ngerasain lah ya. Jadi kayak ditanyain, ya udah deket gini-gini lah pokoknya. Tapi udah meninggal kan waktu lu datang itu? Belum. Itu di rumah sakit. Oh gitu, jadi masih kritis. Jadi itu mungkin kejadiannya masih baru 3 hari kan ya, baru 3 hari. Oh waktu lo di SMS itu dikabarin kalau dia sakit, jatuh di kelas. Jadi kondisi itu dia jatuh di kelas. Bukan dikabarin meninggal. Belum. Soalnya tadi gue nanggapnya dikabarin kalau dia meninggal. Belum. Terus akhirnya udah setelah itu gue akhirnya ke situ dan gue udah lihat kayak gini. Akhirnya gue bilang ke keluarganya, siapa yang belum datang rela. Oh yang belum ikhlas. Karena itu gue datang itu nggak langsung tuh, jadi kayak udah seminggu apa 2 minggu.
nggak langsung tuh gue datang. Jadi dia tuh akhirnya udah sakit itu sekitar 2 mingguan. Akhirnya gue datang ke situ. Oh jadi dia kayak nggak meninggal gitu nggak loh. Pergi. Dia susah. Jadi kayak kritis terus gitu ya. Dia kritis terus. Nah akhirnya gue tanya siapa yang belum ini. Ada satu orang yang ini mengaku adiknya waktu itu. Dia belum rela. Akhirnya gue bilang udah doain aja. Toh ini yang terbaik, daripada begini juga kasihan karena udah kondisinya udah in between gitu. Udah hilang sebenarnya. Mungkin saat itu udah nggak ada. Karena biasa orang pakai alat bantu. Alat bantu itu belum mau dilepas ya dia kayak satu kayak gitu ya. Satu kecabut pasti udah pergi karena itu memang udah jauh banget. Biasanya orang masih ada di sekitarnya dia. Kayak berapa ini? Iya, at least masih sebelahnya. Kalau sebelahnya itu ada kemungkinan. Tapi kalau gitu ya? Dia udah jauh banget, itu tandanya dia udah mau pergi tapi ada yang ngikat gitu loh. Tinggal nunggu ikhlasin hati baru dia pergi. Nah itu dia. Jadi di situ gua tahu nih udah gini. Akhirnya beberapa hari gue udah lewatin kayak gitu-gitu, mereka udah akhirnya WhatsApp message gue nanya-nanya gini-gini. Udah akhirnya ada permintaan, ternyata dia mau pakai baju putih lah waktu itu untuk di meninggalnya gitu kan. Dia ngomong, gue nggak tahu ngomong atau dia minta atau gimana, pokoknya datanglah itu permintaan itu, dia pengen pakai baju putih. Akhirnya dia keluarga itu message gue nanya, ada yang punya baju putih nggak yang ukuran gini, nggak ada tuh gini. Akhirnya nah kejelekan gue adalah ketika gue dikasih tahu kayak gini, gue bisa nyampein di saat itunya udah nih oke. Tapi selalu sampai kejadian nyokap gue meninggal, gue tuh selalu ditidurin. Maksudnya jadi gue tuh selalu kayak terlelap. Jadi nggak sempet nyampein gitu ya? Nggak sempet, bukan, udah misalnya gue udah sampein nih udah oke gini. Tapi gue setelah kejadian kayak gitu-gitu, gue tuh kayak selalu kelewat masa, ibaratnya kayak bukan kelewat masa ya. Ya maksudnya gue tuh selalu kayak nggak ada, bener-bener nggak ada di sebelahnya orang yang akan meninggal. Gitu. Jadi gue kayak padahal gue udah tahu, padahal mungkin ya pada saat itu yang paling tahu itu gue saatnya kapan dia mau pergi gitu. Cuman gue nggak pernah tahu kenapa selalu gue lewatin. Jadi kayak ditidurin tuh bener-bener kayak, jadi waktu kejadian yang itu gue tidur aja dengan tenang. Pagi-pagi gue kira udah ketemu nih baju, tempat ternyata sudah di peti. Akhirnya gue dateng gitu. Jadi udah kayak rapi, udah apa semua, baru dateng gitu ya. Ya maksudnya kalau kayak gitu tuh gue sih nggak ngerti ya untuk kayak Sixth Sense dan teman-temannya itulah ya. Maksudnya kayak gitu kita tuh kayak karena sensitif atau gimana, gue juga nggak ngerti gitu kan. Tapi kalau ini menurut gue ya, jadi kayak ketika kita punya, gue nggak tahu deh itu semua orang tuh punya sixth sense atau enggak, cuman tapi kan kalau lu udah punya 5 indera, berarti lu keenam itu sebenarnya pasti ada ya, maksudnya anugerah atau dikasih gift lah ya, gift. Jadi kayak sesuatu yang lebih dari lo. Nah tapi antara lo tuh mau percayaan itu, pertama kan percayain dulu ya. Oke, gue terima misalnya gitu. Nah itu lu mau menerima itu atau lu mau denial. Jadi lu bisa mau milih. Kalau lu kan selalu bilang kayaknya ke gue nih, gue tuh orang yang paling denial kan. Iya. Nah gue makanya karena ya awalnya sih itu ada sih beberapa kejadian mistis lainnya sih yang berhubungan sama orang meninggal, terutama orang-orang terdekat gue. Bahkan orang yang nggak deket sama gue aja kadang gue tuh kayak dikasih isyarat gitu loh. Ya gue juga nggak ngerti. Kalau tante gue tadi kan gue pikir ya gue deket gitu sama dia, punya keterikatan batin. Ada lagi nanti cerita yang lain lah, ada saudara gue, sepupu gue ya kayak gitu-gitu ada tuh gitu. Tapi mungkin nanti akan dibahas di Sabtu ya selanjutnya kali ya. Ya gue juga nggak ngerti kayak kita dipertemukan juga begitu gue ketemu lo, terus lo juga bilang kayak gue tuh bisa ngerasain lo, gue bisa lihat ya, karena ini apa, tanda orang itu punya sixth sense sebenarnya adalah sensitif dia. Kalau dia sensitif banget nih, kayak misalnya untuk sebenarnya simple sih, misalnya kayak lu ketemu orang pertama, itu first impression dulu gimana sih? Ini ada hubungannya gak sih, kayak gue kan pernah ikut tes psikotes. Psikotes sampai si psikologisnya itu ngomong gitu. Ini untuk keperluan kerjaan loh ya, untuk keperluan kerjaan itu full psychology test, sampai dibilang kayak kamu tuh sensitif loh orangnya gitu kan. Waktu itu tes psikologi untuk leader. Terus gue dibilangin kayak leader tuh sebenarnya sensitif, jangan dipakai, sampai dibilang gitu. Jadi gue juga nggak menghubungkan itu semua dengan kesensitivitasan gue terhadap hal-hal mistis dan sixth sense itu sih. Jadi kayak gue pikir oke, itu buat pekerjaan gitu. Dan ini
sensitivitas buat itu hanya mimpi gitu, karena kebetulan tante gue deket sama gue gitu. Tapi itu maksudnya yang sama si psychologist itu yang dia ngomong untuk jangan dipakai sensitivitasnya itu di kerjaan ya? Iya. Maksudnya, nah itu benar sebenarnya. Jadi kayak kalau memang lo sensitif, pakailah di tempat yang kayak misalnya untuk hal-hal seperti itu. Ya itu maksudnya. Nah, kenapa? Karena kalau lo pakai untuk pekerjaan, pertemanan dan kehidupan sehari-hari, kalau lo terlalu sensitif ya, lu jadi kayak nggak open, maksudnya well, kali ya, dan lu juga tidak akan. Jadi sebenarnya tuh sih. Tapi sebenarnya gue merasakan itu. Jadi kayak mungkin dulu sebelum gue misalnya bisa open ke orang atau apa, gue tuh ngerasa kayak gue membatasi diri banget karena gini, gue sesensitif itu ketika orang itu berubah, misalnya berubah di WhatsApp, di tulisan WhatsAppan aja lu tahu gitu ya, tulisan, dari raut muka, dari cara dia ngomong, itu namanya sensi bukan, Bo? Itu sensitif, tapi nggak semua orang punya itu. Oh, jadi kayak misalnya peduli, gini, kayak udah tahu, misalnya kayak ini nih maksudnya begini nih secara tidak langsung gitu kali ya. Jadi kayak kita sudah bisa membaca apa sih namanya dari penulisan, dari mimik muka, dari gestur tubuh. Kelihatan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya orang sensitif kelihatan. Nah, itu kalau dibawa ke kehidupan, bener-bener kehidupan yang sehari-hari jadi terlalu menutup diri gitu. Jadi kayak aduh gue udah tahu nih dia bakal marah nih, tapi padahal gue pengen memberi sesuatu yang akhirnya kita nggak tahu kan dia bakal marah atau enggak. Nah, itu yang harusnya dikurangi. Berarti itu berkaitan sebenarnya ya nggak sih ya? Gue sih nggak pernah ya mungkin yang lo bilang bener sih, gue denial gitu ya. Jadi ya apa tadi, mistis gen, mistis dan gen, bukan saya lo mistisnya, bukan gue. Ya, jadi gini lo mistis gen, mungkin kalian juga sering mengalami atau pernah mengalami hal-hal yang kita berdua juga pernah mengalami gitu ya. Ya kita juga nggak pernah tahu karena kita juga bukan orang yang apa namanya paranoid, paranormal. Kita bukan paranoid ya. Beda tipis kalau kita. Jadi kita bukan paranormal, jadi kita cuman ya mengalami aja hal-hal seperti demikian gitu, yang kita juga nggak pernah tahu itu apa ya. Maybe we are the same person as a sensitive person kali ya gitu. Nah pokoknya kalau misalnya mistis gen ini mengalami hal-hal yang demikian, bisa lo share di bawah atau mungkin bisa langsung inbox ke email boleh ya, atau DM ke ya Instagram kita berdua, bisa di share, nanti kita bisa bawain. Ini juga kita menghadirkan topik atau segmen ini tuh karena ada mistis gen yang request gitu loh, Jen, Miss ya bingung lah gue, Jen mistis gen gitu ya, Miss Jen. Jadi ini ada mistis gen yang request, ayo dong coba adain satu sesi yang hal-hal yang berkaitan dengan hal mistis tersebut, karena ini rekan saya tersebut ya gini lah ya bentukannya itu dikenal banget dulu sama teman-teman, kayak suka bantuin untuk itu, di situ ada nggak, di sini ada nggak, apaan sih gue. Padahal kayak gitu nggak perlu tanyain ya. Lebih nggak membantu ya, maksudnya maybe, hal yang lain kan lebih membantu. Tapi as you know that I never want to sense about that kind of thing. Tapi nanti pokoknya tungguin aja cerita-cerita keseruan lainnya tentang hal-hal mistis yang pernah kita alamin, karena gue sering denial. Oke, stay tune guys. Jadi mistis gen, nantikan terus cerita-cerita mistis setiap minggu ya dari saya. Thank you for watching dan tunggu video selanjutnya. Ciao. Penutupnya udah gitu. Stay mistis. Oh iya. And be humble. Oh iya, lupa, maaf lah. Oke guys, thank you for watching today. Nanti kita akan hadirkan lagi cerita-cerita mistis lainnya. Stay mistis. Iya, stay mistis and be humble. Tetap mistis. Stay mistis. Stay mistis and be humble.